Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 31 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Siswa SDN 108 Malteng sempat belajar di bawah pohon, BRI bangun gedung baru. Sempat bersekolah di bangunan tak layak, bahkan siswa-siswi pernah bersekolah di bawah pohon. Itulah realita kelam kondisi SD Negeri 108 Maluku Tengah, sebelum akhirnya BRI Pusat membangun gedung sekolah yang baru untuk mereka. SD Negeri 108 Maluku Tengah merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Negeri Hunisi, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala SD Negeri 108 Maluku Tengah, Said Pelupesi, menceritakan telah mengusulkan dan melaporkan kondisi gedung sekolah kepada pemerintah kabupaten, namun tidak pernah ada jawaban. Kondisi yang terjadi itu membuat harapan orang tua siswa mulai pupus. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak peduli dengan kondisi pendidikan di daerah mereka. Namun, kepala sekolah tidak menyerah dan terus mencari jalan untuk memperbaiki kondisi sekolah. Pertemuan ini membuahkan hasil dengan datangnya bantuan dari BRI Pusat untuk membangun gedung sekolah yang baru. Bantuan ini tidak hanya berupa gedung, tetapi juga pakaian sekolah, sound system, dan meja kursi untuk belajar siswa. Respons orang tua siswa sangat mendukung dan bersuka cita ketika mendengar kabar baik ini. Mereka sangat berharap bahwa dengan kondisi sekolah yang baru, anak-anak mereka dapat belajar dalam lingkungan yang lebih baik dan berkualitas. Orang tua siswa juga berterima kasih kepada kepala sekolah dan BRI Pusat atas bantuan yang diberikan. Dengan bantuan dari BRI Pusat, SD Negeri 108 Maluku Tengah kini dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan bermutu bagi siswa-siswinya. Pihak sekolah berharap bahwa bantuan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada BRI Pusat atas bantuan yang diberikan. Semoga bantuan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Kan ada dua ruang saja, dua ruang yang kita hidup dengan apa selama sekian tahun itu. Waktu saya tugas di sini dari 2010 sampai sekarang, ya, baru karena dari dia akan bantuan. Ya, itu saya diundang oleh Pak Bupati, Pak mantan pejabat Bupati, sama Kepala Dinas, Kepala BRI Pusat, dan itu saya hadiri acara upacara di Masuki. Tapi atas upaya saya sehingga itu bantuan dari BRI Pusat. Bantuan dari BRI Pusat itu untuk Maluku hanya satu saja. Jadi saya peduli terhadap siswa yang begitu terlantar, terus saya akan kemudian untuk kita harus komitmen dan kita harus sabar karena kita punya gedung sekolah ini kan tidak cocok untuk itu. Iya, nawas. Buat mau baca lah.
Iya, nawas. Rubut mau baca lah. Lomba Baris Indah semarakan HUT ke-68 Kota Masohi, 30 tim SMP rebutan juara di hari pertama. Lomba Baris Indah semarakan HUT ke-68 Kota Masohi, Kamis 30 Oktober 2025. Ratusan siswa SMP yang terdiri dari 30 tim putra dan putri rebutan juara di hari pertama lomba. Mereka memadati lapangan Nusantara yang berlokasi di Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Maluku Tengah. Diketahui sebanyak 30 tim putra dan putri, siswa SMP juga 85 tim putra dan putri bakal berlomba di ajang Lomba Baris Indah dalam rangka memperingati HUT ke-68 kota bertajuk Bumi Pamahanu Nusa ini. Rute yang ditentukan panitia diperkirakan 5 km, di mana titik start di lapangan Nusantara ke Jalan Abdullah Solisa hingga kembali finish di lapangan Nusantara. Selain itu, Dewan Juri yang dilibatkan berasal dari unsur TNI dan Polri. Ketua Panitia Lomba, Rusman Dani Rumayan, kepada tribunambon.com menyatakan antusias para siswa cukup tinggi, terlebih para peserta lomba tingkat SD atau MI. Soal kriteria penilaian tentu dilakukan secara profesional dan akuntabel oleh Dewan Juri yang berasal dari unsur TNI dan Polri. Ia mengaku pendaftaran dibuka sebelum launching HUT Kota Masohi dan kuota peserta tidak dibatasi. Untuk lomba ini bakal dijaring juara 1 hingga juara 3 untuk kategori putra dan putri. Sementara hadiah yang ditawarkan ialah piala, bonus juga piagam untuk peserta secara umum. Hadiah apresiasi, piala, piagam, dan bonus untuk pemenangan keseluruhan peserta umum dapat piagam. Kali belok kanan lurus sampai dengan ke perpustakaan daerah. Sampai kantor perpustakaan daerah belok kiri. Jalan Abdullah Solisa belok kanan. Melewati Jalan Abdullah Solisa sampai dengan Bundaran Peraikan. Akan dilaksanakan saat ini, dan untuk tingkat SD. Untuk tingkat SD akan dilaksanakan besok tepat menuju Jalan Abdullah Solisa. Belok kanan, lurus melewati Jalan Abdullah. 5, 3, maju. 2, 1. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang mulia. 2, 1. Bapak Ibu kita berikan. Peserta kedua dengan nomor dada 230. Peserta nomor dada 23. Peserta nomor dada 23. Begitu ya Allah, lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami, terutama kepada peserta baris pada sore hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami.
Peserta berikutnya nomor dada 65. Kegiatan deng inovasi itu Kami persilakan daerah Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir di saat ini, Bapak Ibu para kepala sekolah, Dewan Guru, dan juga adik-adik peserta. Kami ulangi untuk rute di saat ini lomba baris SMP. Lima, tiga, maju. 2, 1. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang mulia. 2, 1. Bapak Ibu kita berikan Peserta kedua dengan nomor dada 230. Tak siaga tenaga medis, puluhan siswa SMP MTS pingsan usai ikuti lomba baris indah di Masohi. Puluhan siswa-siswi SMP atau MTS di Masohi, Maluku Tengah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit usai mengikuti lomba baris indah dalam rangka HUT ke-68 Kota Masohi pada Kamis 30 Oktober 2025 sekitar pukul 5:30 sore waktu Indonesia Timur. Para peserta mengalami lemas, sesak napas, hingga pingsan setelah mencapai garis finish di samping lapangan Nusantara Kota Masohi. Orang tua dan guru menyayangkan kelalaian panitia karena tidak menyiapkan tenaga medis maupun ambulans di lokasi kegiatan, sehingga penanganan menjadi lambat. Seorang ibu peserta menyebut bahwa dandim setempat yang juga seorang dokter turun langsung membantu korban bersama sejumlah anggota TNI. Hal yang sama juga disesalkan guru MTS Negeri 2 Maluku Tengah, Asma. Ia menyayangkan kelalaian panitia yang tidak mempersiapkan tenaga medis. Sementara itu, Ketua Panitia Rusman Dani Rumayan menyatakan terjadi miskomunikasi soal penyediaan tenaga medis. Terkait hal itu, panitia menyampaikan permohonan maaf dan mengaku bertanggung jawab penuh. Kejadian anak-anak yang pingsan pada umumnya pertama kita lihat itu untuk tenaga medis tidak ada di tempat. Waktu kita konsultasi bersama panitia, katanya itu sudah menyurat kepada pihak terkait, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang kita sebagai guru dan juga perwakilan dari orang tua sesalkan tentang itu. Anak-anak sudah terjadi seperti ini, baru tindakannya baru dibawa ke IGD. Tadi ada sedikit keterlambatan mungkin dari kami, komunikasi dan lain sebagainya, sehingga ada keterlambatan. Kami mungkin komunikasinya di kami mungkin agak lemah, jadi kami akan memperbaiki itu. Dan syukur alhamdulillah hari ini anak-anak sudah sehat kembali. Karena memang tadi kondisi kita lihat, memang tadi kondisi cuaca kita cukup ekstrim, sehingga yang harus pembukaan itu di jam 2 kami mundur di sekira 15 menit hampir jam 4.
DPRD Buruh rapat dengan PABPDSI bahas aspirasi dan penguatan peran BPD Desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buruh menggelar rapat bersama pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia atau PABPDSI Kabupaten Buruh di ruang rapat pimpinan DPRD Kamis 29 Oktober 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buruh Bambang Langlang Buana dan dihadiri oleh 82 peserta yang terdiri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan dari 82 desa se-Kabupaten Buruh. Dalam kesempatan itu, Ketua PABPDSI Kabupaten Buruh Mahmud Buton menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait pembangunan serta pelayanan publik di tingkat desa. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPD dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Ketua DPRD Kabupaten Buruh Bambang Langlang Buana menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut bersama pihak terkait. Berikut beberapa poin penting yang disampaikan dalam audiensi tersebut, meliputi 1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di 43 desa yang direncanakan pada tahun 2026. Kedua, pembahasan mengenai pemekaran desa persiapan menjadi desa definitif. Ketiga, penetapan tapal batas desa di wilayah Kabupaten Buruh. Keempat, peningkatan kesejahteraan anggota BPD serta dukungan DPRD terhadap hal tersebut. 5. Ketersediaan dokumen-dokumen penting seperti RAB, APBDes, dan LPJ desa agar dapat diakses oleh BPD. Keenam, peningkatan kapasitas seluruh anggota BPD di Kabupaten Buruh. Ketujuh, penyediaan anggaran dana hibah untuk organisasi PABPDSI Kabupaten Buruh. 8. Penyediaan sekretariat tetap bagi PABPDSI Kabupaten Buruh. Dan rapat ini Tribuners berlangsung dengan suasana konstruktif dan diakhiri dengan kesepahaman untuk terus memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah desa, dan PABPDSI demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Buruh. Ini lebih baik. Seorang pejabat kepala desa dituju hadir untuk melaksanakan tahapan proses, mulai dari tahapan pembentukan panitia. Pertama-tama, kita ingin menyampaikan terkait dengan organisasi PABDESI ini. Dia sudah terbentuk pada tahap terjadi di desa. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semua, apabila maka kita tidak mau Bapak Ibu hal-hal yang terjadi seperti BUMDes itu akan terjadi sama dengan operasi desa merah putih. Kami ingin membangun negeri ini lebih baik. Seorang pejabat kepala desa dituju hadir untuk melaksanakan tahapan proses, mulai dari tahapan pembentukan panitia sampai.
Pertama-tama, kita ingin menyampaikan terkait dengan organisasi Papdesi ini, dia sudah terbentuk pada tahun yang terjadi di desa. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semua. Pertama-tama, kita ingin menyampaikan terkait dengan organisasi Papdesi ini, dia sudah terbentuk pada tahun yang terjadi di desa. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semua, apabila maka kita tidak mau Bapak Ibu, hal-hal yang terjadi seperti BUMDes itu akan terjadi sama dengan operasi Desa Merah Putih. Masih dari Kabupaten Buru Tribuners, harga emas di Pasar Impres Namlea terus naik, tembus 2,3 juta rupiah per gram. Harga emas di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru kembali mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 12:30 siang waktu Indonesia Timur, Kamis 30 Oktober 2025, harga emas yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta per gram, kini naik menjadi 2,3 juta. Kenaikan ini menandai tren peningkatan harga emas lokal dalam beberapa minggu terakhir. Beberapa pedagang mengaku kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga emas dunia serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun. Salah satu pedagang emas di Pasar Impres Namlea, Ibnu Nurlaili, pemilik toko emas murni, membenarkan adanya kenaikan harga tersebut. Ia menyebut bahwa perubahan harga terjadi cukup cepat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Ibnu, kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada pembeli tetapi juga pada pedagang yang harus menyesuaikan modal dan stok barang. Meski demikian, Ibnu mengaku permintaan emas di tokonya masih cukup stabil. Banyak masyarakat yang tetap membeli emas sebagai bentuk investasi atau tabungan jangka panjang. Sementara itu, Haji Oma, salah satu warga, mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang cukup cepat tersebut. Ia pun berharap harga bisa kembali stabil agar daya beli masyarakat tidak menurun. Dengan kenaikan ini, harga emas di Pasar Impres Namlea kini menjadi salah satu yang tertinggi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebulan begini. Jangan cepat. Oh, coba kita cari tahu lah. Kurang begini dong. Setengah mati pasang. Itu apa dia? Sebulan begini. Jangan cepat. Oh, coba kita cari tahu lah. Kurang begini dong. Setengah mati pasang. Itu apa dia?
Benar begini. Jangan dulu cepat. Oh, coba kita jadi ketahuan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sampah dari pengunjung berserakan di tempat nongkrong belakang Bandara Patimura, Ambon. Tempat santai yang berada di belakang Bandara Internasional Patimura, Ambon sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, lokasi nongkrong warga untuk menikmati senja itu harus dikotori dengan banyaknya sampah yang berserakan. Pantauan tribunambon.com, Kamis 30 Oktober 2025 di lokasi, sampah di sana banyak didominasi botol plastik, bungkusan makanan. Tak hanya itu, ada juga sampah yang mengapung di laut. Pedagang gorengan Suniarti, 52 tahun, menyebutkan keberadaan sampah di sini kebanyakan dari pengunjung yang datang membawa bungkusan makanan dan pulang tidak membuangnya di tempat sampah. Kondisi ini diperparah juga dengan tidak adanya petugas kebersihan ataupun penjaga yang dapat memantau lokasi ini. Sunarti juga menambahkan bahwa di lokasi ini sudah ada CCTV yang dipasang, namun tidak ada peringatan ataupun sanksi yang diberikan. Untuk itu dirinya berharap adanya kesadaran dari pengunjung untuk bertanggung jawab terhadap sampah milik mereka sendiri.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.